Versi terbaikmu masih menunggu. Ia tidak hilang, tidak tertinggal, tidak pula direbut oleh siapapun. Ia hanya menunggu. Menunggu keberanianmu untuk melangkah, menunggu keputusanmu untuk berhenti bersembunyi di balik kata nanti. Menunggu saat kamu benar-benar lelah menjadi versi setengah-setengah dari dirimu sendiri. Karena jauh di dalam dirimu, ada potensi yang belum disentuh, ada kekuatan yang belum digunakan, ada cahaya yang masih kamu redupkan sendiri. Dalam perjalanan menjadi lebih baik, banyak orang besar telah meninggalkan jejak pemikiran yang bisa kita jadikan pegangan. Mahatma Gandhi pernah berkata, "Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever." Hiduplah seakan kamu akan mati besok. Belajarlah seakan kamu akan hidup selamanya. Kutipan ini bukan sekedar kalimat indah. Ia adalah pengingat bahwa hidup memiliki urgensi, tetapi pertumbuhan membutuhkan kesabaran. Kita tidak boleh menunda kebaikan, tetapi juga tidak boleh berhenti belajar. Versi terbaikmu tumbuh ketika dua hal itu berjalan bersamaan, kesadaran akan waktu dan komitmen untuk terus berkembang. Hidup sering terasa seperti perlombaan panjang tanpa garis akhir yang jelas. Orang-orang berlari, dunia terlihat bergerak cepat, seolah siapapun yang berhenti sebentar akan tertinggal selamanya. Namun Albert Einstein pernah mengingatkan, "Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving." Hidup seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Bergerak bukan berarti tergesa-gesa, bergerak berarti tidak diam dalam ketakutan. Bahkan langkah kecil tetaplah gerakan, bahkan kemajuan lambat tetaplah kemajuan. Seringkali yang menghambat bukan kurangnya kemampuan, melainkan ketakutan yang tak diakui. Takut gagal, takut ditolak, takut terlihat bodoh saat mencoba hal baru. Nelson Mandela pernah berkata, "I never lose, I either win or learn." Saya tidak pernah kalah, saya menang atau saya belajar. Kalimat ini mengubah cara kita memandang kegagalan. Kegagalan bukan lawan dari keberhasilan, ia bagian dari prosesnya. Ketika kamu berhenti melihat kegagalan sebagai akhir, kamu membuka pintu bagi pertumbuhan yang lebih besar. Versi terbaikmu tidak lahir dari hidup yang selalu menang, tetapi dari keberanian untuk belajar ketika kalah. Ada hari-hari ketika semangat terasa jauh, tubuh lelah, pikiran penuh, hati terasa berat. Pada hari seperti itu, mungkin kamu merasa kecil. Namun Helen Keller pernah mengatakan, "Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened." Karakter tidak dibentuk dalam kenyamanan dan ketenangan. Ia ditempa melalui ujian dan penderitaan. Artinya, masa sulit bukan tanda kamu gagal, ia tanda kamu sedang dibentuk. Seperti besi yang dipanaskan sebelum menjadi kuat, dirimu pun sedang dipersiapkan. Versi terbaikmu tidak lahir dari ledakan motivasi sesaat, ia lahir dari komitmen yang diulang setiap hari. Aristotle pernah berkata, "We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit." Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Keunggulan bukan tindakan sekali jadi, melainkan kebiasaan. Ini berarti perubahan tidak bergantung pada satu keputusan besar, melainkan pada keputusan kecil yang diulang tanpa lelah. Satu halaman dibaca setiap hari, satu latihan dilakukan setiap pagi, satu perbaikan kecil yang konsisten. Dari situlah karakter dibangun. Seringkali kita menunggu waktu yang perfect, menunggu siap, menunggu lebih percaya diri. Namun Mark Twain pernah mengingatkan, "The secret of getting ahead is getting started." Rahasia untuk maju adalah memulai, bukan menunggu perfect, bukan menunggu yakin 100%. Memulai dengan apa yang ada, dengan kemampuan yang masih berkembang, dengan rasa takut yang masih terasa. Karena keberanian bukan ketiadaan takut, melainkan tindakan meski takut. Dalam perjalanan ini akan ada fase sunyi, tidak ada hasil yang bisa dipamerkan, tidak ada pujian. Namun Mother Teresa pernah mengatakan, "Not all of us can do great things, but we can do small things with great love." Artinya, kontribusi tidak harus spektakuler, ia harus tulus dan konsisten. Versi terbaikmu dibangun dari tindakan kecil yang dilakukan dengan sepenuh hati. Terkadang yang perlu diubah bukan keadaan, melainkan cara pandang.
Wayne Dyer pernah berkata, "If you change the way you look at things, the things you look at change." Jika kamu mengubah cara pandangmu, maka apa yang kamu lihat pun berubah. Tantangan bisa dilihat sebagai ancaman atau peluang, kritik bisa dianggap serangan atau umpan balik. Perspektif menentukan energi, dan energi menentukan arah hidupmu. Versi terbaikmu menuntut tanggung jawab. Stephen R. Covey menulis dalam bukunya bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih respons kita terhadap keadaan. Di antara rangsangan dan respons ada ruang, dan di ruang itulah ada kekuatan untuk memilih. Artinya, meskipun kamu tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi, kamu selalu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponsnya. Disitulah kedewasaan lahir. Tidak ada pertumbuhan tanpa ketidaknyamanan. Michael Jordan pernah berkata, "I failed over and over and over again in my life, and that is why I succeed." Saya gagal berulang kali dalam hidup saya, dan itulah mengapa saya berhasil. Kegagalan yang dihadapi dengan keberanian menjadi batu loncatan. Ia bukan penghalang, melainkan pijakan. Versi terbaikmu terbentuk ketika kamu tidak menyerah pada kegagalan yang berulang. Bayangkan dirimu beberapa tahun ke depan. Lebih bijak, lebih tenang, lebih percaya diri. Sosok itu bukan mimpi kosong. Walt Disney pernah berkata, "All our dreams can come true if we have the courage to pursue them." Semua mimpi kita bisa menjadi nyata jika kita punya keberanian untuk mengejarnya. Mimpi tanpa tindakan hanyalah angan, tetapi mimpi yang disertai keberanian dan konsistensi menjadi kenyataan. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menjadi perfect. Confucius pernah berkata, "It does not matter how slowly you go as long as you do not stop." Kalimat ini sederhana namun kuat, karena banyak orang berhenti bukan karena tidak mampu, tetapi karena merasa terlalu lambat. Padahal kemajuan kecil yang terus berlanjut jauh lebih berarti daripada semangat besar yang cepat padam. Versi terbaikmu masih menunggu. Ia menunggu keberanianmu untuk memulai, menunggu konsistensimu untuk bertahan, menunggu kedewasaanmu untuk belajar dari kegagalan. Jejak para tokoh besar bukan untuk membuatmu merasa kecil, namun mengingatkan bahwa mereka pun manusia. Mereka pernah ragu, pernah gagal, pernah jatuh, namun mereka memilih untuk terus melangkah. Dan kini, giliranmu. Tidak perlu menjadi luar biasa hari ini, cukup menjadi sedikit lebih baik dari kemarin. Ulangi besok, dan lusa, dan seterusnya, hingga suatu hari kamu menoleh ke belakang dan menyadari bahwa versi terbaikmu bukan lagi sesuatu yang menunggu, ia telah menjadi dirimu. Mulai hari ini.